Kembali lagi bersamaku Minci. Pada video ini kita akan belajar bersama kembali dalam rangka membahas kuis singkat yang diberikan pada video kedua kemarin oleh Kak Yosi. Dan video ini akan menjadi video terakhir mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Baiklah, langsung saja kita bahas kuis singkat nomor 1. Oke, apakah Minci dan adik-adik sekalian sudah siap? Sudah siap dong, Kak. Baiklah, langsung saja kita akan membahas soal pada kuis singkat yang pertama. Nah, dari soal tersebut kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung yang terbentuk pada kurva Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 yang tegak lurus pada garis x dikurangi 2y ditambah 13 sama dengan 0. Untuk yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi Y. Nah, dari fungsi Y kita peroleh turunan pertamanya, yakni negatif 4x ditambah 6. Lalu, setelah menentukan turunan pertama dari fungsi Y, kita akan menentukan gradien garis singgung. Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya kurva Y itu tegak lurus dengan garis x dikurangi 2y ditambah 13. Kemudian kita misalkan garis x dikurangi 2y ditambah 13 sama dengan 0 itu adalah garis H. Maka kita bisa buat menjadi y sama dengan setengah x ditambah 13 per 2. Maka dari persamaan tersebut kita peroleh gradien dari garis H adalah setengah. Kemudian misalkan G adalah garis singgung kurvanya. Nah, karena garis G-nya itu tegak lurus dengan garis H, maka gradien dari garis G dikalikan dengan gradien dari garis H sama dengan negatif 1. Karena kita sudah peroleh gradien dari garis H-nya sama dengan setengah, maka kita ganti gradien dari garis H atau MH sama dengan setengah. Sehingga kita peroleh MG atau gradien dari garis G dikali setengah sama dengan negatif 1. Atau MG sama dengan negatif 2. Lalu setelah menentukan gradien dari garis singgung, kita tentukan titik singgungnya, yaitu dengan mensubstitusikan gradien dari garis G, kemudian kita sama dengankan dengan turunan pertama dari fungsi Y, atau kita peroleh negatif 2 sama dengan negatif 4x ditambah 6. Atau kita bisa manipulasi menjadi 4x sama dengan 8, lalu kita peroleh di sini x-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah perolehkan titik absisnya, selanjutnya kita akan mencari titik ordinat dari titik singgungnya. Atau kita bisa substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi y. Sehingga kita peroleh titik singgungnya adalah 2,11. Nah, setelah informasi-informasi tersebut kita peroleh, maka kita bisa menentukan persamaan dari garis singgungnya, yakni dengan persamaan y dikurangi y1 sama dengan mg atau gradien dari garis g dikalikan dengan x dikurangi x1. Nah, karena kita sebelumnya sudah memperoleh mengenai gradien dari garis G dan juga titik singgungnya, maka kita substitusikan informasi-informasi tersebut sehingga menjadi y dikurangi 11 sama dengan negatif 2 dikali x dikurangi 2 atau y dikurangi 11 sama dengan 2x ditambah 4. Nah, dari situ kita peroleh bahwasannya persamaan dari garis singgung kurva y yang tegak lurus dengan garis H adalah y sama dengan negatif 2x ditambah 15 atau pada pilihan B. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 2. Dari soal tersebut, kita diminta untuk menentukan nilai koefisien dari A berdasarkan fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5 yang selalu naik pada interval x lebih dari 0 kurang dari 2. Nah, untuk yang pertama yaitu karena fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5, maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3ax kuadrat ditambah 2x. Nah, karena fungsinya selalu naik, maka f aksen x lebih dari 0 atau turunan pertama dari fungsi fx akan lebih dari 0. Sehingga kita peroleh 3ax kuadrat ditambah 2x lebih dari 0. Kemudian kita tahu bahwasanya fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5 selalu naik pada interval x lebih dari 0 kurang dari 2. Maka kita peroleh x dikurangi 0 dikalikan dengan x dikurangi 2 kurang dari 0 atau x kuadrat dikurangi 2x kurang dari 0. Kemudian persamaan ini dikalikan dengan negatif 1 sehingga diperoleh negatif x kuadrat ditambah 2x lebih dari 0.
Nah, sampai di situ, apakah ada yang ingin ditanyakan? Minci mungkin mau bertanya? Maaf Kak, mau bertanya kenapa pada persamaan 2 harus dikalikan dengan negatif 1 terlebih dahulu? Nah, kita kalikan persamaan tersebut dengan negatif 1, sehingga kita peroleh negatif x kuadrat ditambah 2x lebih dari 0. Tujuannya adalah untuk menyamakan bentuk pertidaksamaan dari 3x kuadrat ditambah 2x lebih dari 0. Jadi, seperti itu ya, Minci. Nah, maka dari itu kita peroleh, nah seperti ini. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh 3ax kuadrat ditambah 2x sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x. Atau 3ax kuadrat sama dengan negatif x kuadrat. Lalu kita peroleh di sini a sama dengan negatif x kuadrat dibagi 3x kuadrat. Atau a-nya, yang karena kita bisa bagi x kuadratnya di sini, maka kita peroleh a-nya sama dengan negatif 1/3. Nah, maka dari itu kita peroleh nilai koefisien dari a-nya adalah negatif 1/3. Lanjut untuk yang nomor 3. Nah, pada soal tersebut kita diminta untuk menentukan panjang alas balok agar volumenya maksimal, di mana diketahui bahwasannya luas permukaan balok dengan alasnya yang berupa persegi adalah 150 cm persegi. Di sini kita misalkan P sama dengan panjang balok, lalu L sama dengan lebar balok, T sama dengan tinggi balok, L sama dengan luas permukaan balok, dan V sama dengan volume balok. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, maka panjang dan juga lebarnya akan memiliki panjang yang sama. Kemudian, sebelumnya kita juga tahu bahwasannya luas permukaan dari balok tersebut adalah 150 cm persegi. Nah, maka kita bisa tulis yakni L sama dengan 150. Kemudian, untuk rumus dari luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi sama dengan 150. Kemudian, kita bisa kalikan kedua ruas dengan 1/2, atau kita peroleh PL ditambah PT ditambah LT sama dengan 75. Kemudian, sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya panjang sama dengan lebar. Nah, maka kita bisa ganti di sini lebarnya menjadi panjang. Atau kita bisa tuliskan menjadi P kuadrat, karena L-nya kita ubah dari L menjadi P, maka kita buat menjadi P kuadrat atau P dikali P. Kemudian ditambah PT ditambah, nah kemudian di sini L-nya kita ubah jadi T, sehingga kita dapatkan PT sama dengan 75. Lalu, ini PT ditambah PT kita bisa buat menjadi 2PT. Kemudian P kuadratnya ini, ya kita bisa jumlahkan kedua ruas dengan negatif P kuadrat. Sehingga kita peroleh 2PT sama dengan 75 dikurangi P kuadrat. Atau T sama dengan 75 dikurangi P kuadrat dibagi dengan 2P. Nah, di sini kita peroleh dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1/2P. Kemudian, selanjutnya, kita menggunakan rumus volume dari balok. Nah, volume dari balok itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi atau P dikali L dikali T. Selanjutnya, karena P sama dengan L, maka kita ganti L-nya di sini dengan P, sehingga kita peroleh volume balok sama dengan P kuadrat T. Sebelumnya, kita sudah memperoleh ya bahwasanya T sama dengan 75 dikurangi P kuadrat dibagi dengan 2P. Sehingga kita substitusikan T sama dengan 75 dikurangi P kuadrat dibagi 2P ke dalam persamaan P sama dengan P kuadrat T. Sehingga kita peroleh P sama dengan P kuadrat dikali 75 dikurangi P kuadrat dibagi 2P. Nah, dari situ kita bisa operasikan dan kita peroleh P sama dengan 75/2P dikurangi setengah P pangkat 3. Selanjutnya, volume akan maksimum apabila V aksen sama dengan 0, atau volumenya akan maksimum jika turunan pertama dari V sama dengan 0. Sehingga kita turunkan terlebih dahulu fungsi dari volumenya, yaitu kita peroleh 75/2 dikurangi 3/2 P kuadrat sama dengan 0. Atau kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan 2, maka kita peroleh 75 dikurangi 3P kuadrat sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan sebagai 3P kuadrat sama dengan 75.
atau P kuadrat sama dengan 25, dan kita peroleh P-nya sama dengan 5. Nah, maka dari itu kita peroleh bahwasannya volume akan maksimum apabila panjangnya sama dengan 5. Kemudian untuk soal yang keempat. Dari soal kita tahu bahwasannya biaya produksi X produk adalah 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Kemudian, biaya penjualan satu buah produk adalah 5.000. Jadi, biaya penjualan X produk adalah 5.000X. Kemudian, pada soal tersebut, kita diminta untuk menentukan laba maksimumnya. Nah, kita tahu bahwasannya laba itu kita bisa peroleh dengan mengurangkan antara biaya penjualan dengan biaya produksi. Atau, kita bisa tuliskan sebagai fungsi di sini, yaitu fungsi Lx sama dengan 5.000X dikurangi 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Kemudian kita bisa operasikan, lalu kita peroleh Lx sama dengan negatif 10X kuadrat ditambah 4.000X dikurangi 9.000. Kemudian laba akan maksimum jika L aksen X sama dengan 0. Atau sama saja, di sini kita cari untuk titik stasionernya terlebih dahulu. Nah, maka kita peroleh X sama dengan 200. Jadi, laba akan maksimum jika perusahaan menghasilkan 200 produk, yaitu dengan laba maksimumnya kita bisa peroleh dengan mensubstitusikan X sama dengan 200 ke dalam persamaan asal, yaitu L200 sama dengan negatif 10 dikali 200 pangkat 2 ditambah 4.000 dikali 200 dikurangi 9.000, sehingga kita peroleh L di X sama dengan 200 sama dengan 391.000. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu di sini, kita diminta untuk menentukan berapakah biaya minimum yang dikeluarkan dalam juta rupiah apabila diketahui fungsi biaya perbaikan jalan adalah Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 70. Nah, untuk mencari titik minimum, kita akan menggunakan turunan pertama, kemudian mencari nilai x di saat turunan pertama sama dengan 0. Atau di sini kita bisa mencari titik stasionernya terlebih dahulu, yaitu di f aksen x sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita turunkan fungsi fx-nya terlebih dahulu, sehingga kita peroleh 4x dikurangi 12, lalu kita sama dengankan dengan 0. Nah, dari situ kita peroleh x sama dengan 3. Kemudian kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi asal, seperti yang sudah kita pelajari pada video yang kedua, yaitu untuk mencari biaya tersebut minimum, maka kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi asalnya, atau F di X sama dengan 3 sama dengan 52. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan adalah 52 juta rupiah. Oke, sampai di situ, adakah yang ingin ditanyakan? Minci, gimana nih? Kira-kira paham atau belum? Cukup, Kak. Minci dan teman-teman semuanya sudah paham. Oke, kita berjumpa pada pertemuan yang berikutnya ya, kalau ada kesempatan. Dadah! Thank you everyone!